Dari beberapa penelitian dan riset tentang palmistry bahwa seseorang akan meraih kesuksesan pada usia tertentu berdasarkan dari pola garis tangan nasibnya. Garis nasib yang tumbuh tegak lurus ke arah jari tengah. Ini bertanda orang yang mandiri, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain karena orangnya memiliki kemampuan dengan mandiri. Bentuk garis tangan seperti ini nyaris sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview atau memberikan penjelasan tentang usia sukses seseorang dari garis tangan nasib. Perlu diketahui bahwa bentuk garis tangan nasib adalah garis vertikal yang membentang dari telapak tangan atau bawah telapak tangan sampai ke bawah jari tengah. Garis ini berada di antara tiga garis utama, yaitu garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan. Garis nasib merupakan visualisasi karakter seseorang yang bekerja keras, optimis, ulet, kreatif, dan selalu memiliki inovasi yang sangat baik. Selain itu, garis nasib juga menunjukkan seberapa besar kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendalinya dalam perjalanan hidupnya. Adapun garis nasib dianalisa untuk mengetahui seberapa besar kesuksesan atau keberhasilan seseorang di masa depannya. Mari kita ikuti video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahuinya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan ikuti penjelasan kami secara lengkap. Untuk informasi lebih lanjut ada di deskripsi. Dengan menganalisa garis nasib, maka akan diketahui tentang perubahan apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup seseorang, misalnya tentang potensi kesuksesan, pekerjaan atau usaha yang dijalani, serta perubahan besar dalam hidupnya. Perlu diketahui bahwa rasa percaya diri dan rasa optimis tidak hanya dimiliki oleh orang yang cerdas atau orang pintar saja. Akan tetapi, setiap orang bisa melakukan hal tersebut asal memiliki keyakinan yang besar pada diri sendiri. Karena segala sesuatu harus diawali dengan niat, yakin, dan rasa optimis. Untuk itu, dari garis tangan kita akan bisa mengetahui banyak hal tentang karakter dan kepribadian seseorang. Beberapa contoh yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman dari garis tangan nasib adalah misalnya orang yang memiliki garis tangan nasib yang tebal dan jelas di telapak tangannya. Garis ini bisa di tangan yang kanan maupun di tangan yang kiri. Jika orang yang memiliki garis tangan nasib seperti ini adalah menunjukkan seseorang yang mantap dalam pekerjaannya atau kehidupannya. Orangnya penuh semangat dan menikmati hidup walaupun cobaan datang silih berganti, tetapi ia mampu mengatasi dengan baik. Yang sering menjadi pertanyaan pada topik ini adalah pada usia berapa orang bisa diketahui akan meraih kesuksesan atau keberhasilan. Dari beberapa penelitian dan riset tentang palmistry bahwa seseorang akan meraih kesuksesan pada usia tertentu berdasarkan dari pola garis tangan nasibnya. Karena perubahan pada guratan yang ada di garis nasib juga sangat mempengaruhi. Akan tetapi, pada umumnya, di saat garis nasib terlihat tebal dan dalam, itulah saatnya seseorang akan mengalami perubahan hidupnya. Saya akan memberikan beberapa contoh dengan tampilan gambar ini agar teman-teman juga mudah untuk bisa mengetahui dan mencerna apa yang akan saya sampaikan. Misalnya, seseorang yang sudah tidak bekerja bertahun-tahun atau menganggur, sebelumnya tidak memiliki garis nasib ataupun garis nasibnya tipis ataupun tidak jelas. Tetapi setelah bekerja atau memiliki usaha, garis nasibnya berubah menjadi tegas atau tebal dan dalam. Maka ini adalah tanda orang tersebut akan meraih kesuksesan ataupun keberhasilan. Kemudian garis nasib yang diawali dari telapak tangan paling bawah atau dekat dengan pergelangan tangan, maka menunjukkan seseorang yang bisa meraih kesuksesan lebih cepat dari kebanyakan orang, atau pada umumnya seseorang meraih kesuksesan. Biasanya usia sukses ini diawali dengan usia yang sangat muda. Garis nasib yang berakhir pada garis pikiran atau garis kepala menunjukkan seseorang yang meraih kesuksesan pada usia yang matang antara usia 35 tahun sampai 40 tahun ke atas. Jika garis nasib sampai di garis hati atau bahkan menyentuh garis akhir jari tengah, maka hal ini menunjukkan kesuksesan yang diraih sangat baik.
Pada tampilan gambar ini saya juga akan memberikan sisi lain agar teman-teman bisa mudah untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, adanya dua garis nasib yang sejajar atau paralel adalah menunjukkan kesuksesan orang yang memiliki dua karir atau usaha sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Misalnya orang ini adalah pekerja swasta atau menjadi PNS ataupun menjadi karyawan, tetapi selain itu ia juga memiliki usaha lain, misalnya bengkel ataupun rumah makan. Jika garis nasib yang sejajar atau paralel terlihat jelas dan tegas, maka pada umumnya ia bisa meraih kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Garis tangan keberuntungan berdasarkan variasi garis nasib. Garis tangan nasib ini dengan bentuk tertentu memiliki arti tertentu juga. Banyak sekali variasi yang bisa dilihat pada garis nasib ini. Saya akan memberikan contoh agar teman-teman juga lebih mudah, seperti pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G. Penjelasan pada huruf A ini adalah garis keberuntungan berbentuk garis vertikal yang berawal dari garis kehidupan. Sebenarnya bentuk garis ini adalah paralel dari garis nasib, tetapi tanda garis ini memiliki nasib yang baik pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang. Kemudian perhatikan pada huruf B, garis keberuntungan berawal dari bawah garis kehidupan. Garis ini merupakan garis keberuntungan yang diperoleh atau didapat dari orang tua atau warisan. Contohnya, ia memulai usahanya berbisnis karena diberikan modal dari orang tua atau warisan dari orang tua lainnya atau saudara-saudaranya. Berikutnya pada huruf C, garis nasib yang panjang tumbuh dari bagian garis kehidupan. Bisa teman-teman perhatikan pada huruf C ini, hal ini berarti seseorang yang meraih kesuksesan dari ketekunan dari hasil kerja kerasnya yang dimulai dari awal atau dari nol. Kemudian pada huruf D, garis nasib yang melengkung ke arah jempol atau ibu jari. Ini biasanya dimiliki oleh anak yang sulung atau anak pertama pada keluarga. Namun jika anak kedua ataupun anak yang ketiga dan seterusnya memiliki garis ini, berarti orang tersebut yang mengambil alih tampuk kepemimpinan dalam usaha atau bisnis orang tuanya ataupun bisnis keluarga. Selanjutnya pada huruf E, garis nasib yang tumbuh tegak lurus ke arah jari tengah. Ini bertanda orang yang mandiri, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain karena orangnya memiliki kemampuan dengan mandiri. Bentuk garis tangan seperti ini nyaris sempurna karena apa yang ia raih adalah sebuah cita-cita yang diawali dari kerja keras. Berikutnya huruf F adalah garis nasib yang tidak umum karena tumbuh dari arah kanan. Ini adalah pertanda pemiliknya akan menjadi orang terkenal dan memperoleh keberuntungan dari pihak lain atau orang lain yang tidak terduga. Kemudian pada huruf G, teman-teman bisa perhatikan ini adalah garis nasib yang tumbuh dari garis kepala atau garis pikiran. Ini artinya orang yang memperoleh kesuksesan atau keberhasilan di bidang seni dan pendidikan. Misalnya jadi seniman, jadi artis, jadi guru ataupun dosen. Selanjutnya garis nasib yang terlihat tegas namun terputus-putus seolah menjadi garis paralel. Ini adalah menandakan orang yang mudah bosan, tidak hanya bosan dengan pekerjaannya saja, tetapi rutinitas sehari-hari bisa membuatnya jenuh. Jika orang dengan garis nasib seperti ini, sebaiknya berkarir di bidang yang banyak membuatnya bertemu dengan hal-hal baru serta menuntut kreativitas. Garis nasib yang lemah dan tipis biasanya dimiliki oleh seseorang yang cepat bosan dengan pekerjaannya dan mudah pindah-pindah pekerjaan. Semakin tipis garis nasibnya, maka orang itu semakin tidak percaya diri menjalani hidup. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini, pada titik usia atau umur pada garis nasib akan bisa terlihat seperti apa kondisi Anda pada usia tertentu. Apabila orang memiliki garis nasib yang lemah di awal kehidupan, tetapi semakin tegas dan jelas di saat dewasa, ini bertanda Anda memulai percaya diri setelah dewasa. Tetapi sebaliknya, jika Anda memiliki garis nasib yang tegas dan jelas di awal kehidupannya, tetapi ke atas semakin menipis atau tidak jelas, ini berarti Anda justru tidak yakin dengan kehidupan Anda setelah dewasa. Ada kalanya garis nasib bisa menghilang dari telapak tangan.
Hal ini menunjukkan seseorang dalam periode tertentu tidak stabil dan nyaris tidak memiliki semangat hidup. Ini biasanya juga banyak ditemukan pada orang yang memiliki kecanduan minuman keras ataupun kecanduan narkoba, sehingga sedemikian parahnya kehilangan orientasi dalam hidupnya ataupun semangat diri. Jika garis nasib seolah terpisah dan memiliki sedikit jarak dengan garis nasib di sebelahnya ataupun terputus namun punya garis paralel, itu berarti akan adanya perubahan dalam hidupnya. Apabila perubahannya terlihat di tangan yang kiri, maka perubahan yang terjadi menyangkut pola pikir ataupun spiritualitas. Misalnya, perubahan dalam pekerjaan, hubungan sosial, ataupun status pernikahan. Sementara jika perubahan itu di tangan yang kanan, ini berarti adanya perubahan yang terjadi menyangkut fisik, misalnya tentang kesehatannya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini kita bisa mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatif ataupun yang tidak baik. Dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.